Untuk buku sekalian, dalam puji Tuhan, kita bersyukur ya pada saat sore hari ini adalah sesuatu yang luar biasa dan saya belajar banyak hal tentang bagaimana perjuangan kita, ibu-ibu terutama. Nah, apapun itu ternyata memang adalah anugerah Tuhan. Apapun itu situasinya, karena sekarang yang menjadi tugas kita untuk yang menjadi penghalang itu relatif, nggak selalu. Orang bilang hujan adalah penghalang. Waktu nggak hujan, ada juga halangan. Berarti nggak selalu masalah hujan. Masalah jarak misalnya, oh ya terlalu jauh dan sebagainya. Belum tentu juga. Karena yang terjadi adalah yang dekat yang nggak datang, yang jauh malah datang. Nah begitu ya. Berarti nggak selalu di situ. Nah makanya dari hal apa ya yang menjadi kendala atau penyebab itu ternyata tidak selalu itu saja, tetapi semuanya adalah anugerah Tuhan ya. Nah ketika kemarin hujan nggak bisa datang, nah setelah nggak ada hujan ada saja. Nah, ada salah satu teman kita yang rantai motor putus, akhirnya ya mesti dipakai yang satunya nggak bisa datang ke sini dan sebagainya ya. Nah makanya ibu sekalian yang sudah di sini kita berkemenangan, bersyukur. Bukan berarti tanpa perjuangan. Bu Marta bilang bahwa yang ini sudah maksimal kita usahakan dan itu toh gagal mandi ya sudah, berarti memang itu sebuah halangan. Tetapi kalau nggak ada daya upaya kemudian kita bilang waduh ini nggak bisa, ya berarti nggak sungguh-sungguh. Nah begitu ya. Ibu sekalian, saya akan sharing satu hal saja tentang firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 10. Saya sarankan ibu-ibu mendownload yang BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini. Nah itu lebih mudah dibaca. Nah kalau orang Sunda pakai bahasa Sunda ada kan di situ ya. Nah kadang-kadang semua, bahkan Toraja saya juga saya download waktu itu, padahal nggak ngerti. Ya, pokoknya seluruh Indonesia yang dari bahasa-bahasa yang tidak non Kristen itu saya download dari Padang atau apa gitu. Nah kemudian juga ini lebih mudah. Ada mudah dibaca, kemudian ada yang terjemahan lama juga ya. Saya lihat bahwa terjemahan lama itu juga memang bahasa dulu, tetapi untuk ini bahasa Indonesia terjemahan baru kok nggak ngerti-ngerti. Mungkin di terjemahan lama kita ngerti kan, kita sebagian orang lama juga. Nah nggak ngerti juga yang sehari-hari, nggak ngerti juga yang mudah dibaca dan sebagainya, atau masa kini gitu ya. Ibrani 10 kita membaca dalam ayat 24 sampai yang ke 26 saja ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat 26 itu ini berbicara tentang komitmen kita dalam satu kesatuan ibu-ibu sekalian, karena kita sedang berbicara, saya unggah tentang bagaimana kehidupan berjemaat ya. Kita baca sama-sama dari terjemahan baru dulu ya. 1, 2, 3 Ibrani 10 ayat 24 sampai 26. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan ada menunjukkan diri dari teman-teman ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan yang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sesudah memperoleh pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saya membaca dalam terjemahan BIMK. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Nah sampai di situ dulu. Ibu sekalian, ini adalah sebuah perintah, kewajiban. Perintah itu adalah sebuah kewajiban. Jadi bagaimana kita itu untuk saling memperhatikan. Kata saling artinya apa ibu-ibu? Saling itu, hukum saling itu apa sih? Kerjasama. Saling itu kerja sama ya. Jadi misalnya saling berjabatan tangan, bukan saya begini sendiri terus kemudian yang itu enggak. Jadi gayung bersambut itu saling. Nah di sini saling memperhatikan. Berarti di dalam saling ini ada nilai bahwa setiap kita nanti akan bergantian situasi.
Ya, ada orang di bawah, ayo naik. Ibu sempat ke lewatin tanggung nggak, Bu? Nggak ke sawah sih, Bu, ya. Nah, misalnya di sawah itu ada yang di situ gede, nah kita angkat dia. Nah, yang ngangkat ini dari mana tadinya? Ya dari bawah juga, yang tadi diangkat sama temen itu saling. Nah, suatu kali kita akan diangkat, suatu kali kita yang mengangkat, dan begitu. Jadi ini kita nggak boleh bercerita tentang sebuah keegoisan. Kita bercerita tentang sebuah keadaan yang sama di lain waktu, gitu. Jadi kita berharap tidak cuma saya didoakan, tetapi saya mendoakan. Tidak cuma saya yang berharap itu berkewajiban orang lain untuk mengunjungi saya, tetapi saya harus juga mengunjungi yang lain. Itu saling namanya. Nah, kalau misalnya ya, kalau komsel di tempat saya, ya harus hadir semuanya. Tetapi waktu komsel di tempat lain belum tentu dia hadir. Nah, itu jangan begitu, saling kan begitu ya. Nah, kalau misalnya begini, kamu datang nggak ke pernikahan anak saya gitu, Ibu Bisnaka sedang gitu kan. Awas lu, kalau lu nggak datang nanti kamu menikahkan anak saya, nggak akan datang lu. Nah, kadang-kadang hukum itu ada ya. Karena apa? Hukum sosial itu adalah saling. Nah, begitu. Ketika pada saat Bu Tineke nih sedang membantu orang, ya saya memang melihat ketika terakhir bersama Jason di IGD itu ya, waduh, memang kami angkat jempol, artinya memang nggak bisa meleng ya, Bu, ya. Apalagi di gawat darurat itu kan sekali waktu, jadi gerak-gerik pasien itu mesti dilihat begitu. Jangan sampai kita kesalahan gitu, gak tau pasien udah losor di bawah kasur begitu, waduh, mana kita bisa di ini, apalagi orang-orang punya duit di Pondok Indah ya, waduh itu kayak menjadi raja gitu. Nah artinya saya melihat, waduh, ini juga memperhatikannya begitu luar biasa. Dan ada dokter jaga ya waktu ya, dokter jaga perempuan juga, yang dia memang harus gitu. Nah itu artinya, nah sesaat ketika Ibu Tineke melakukan itu kan berpikirnya suatu saat saya atau anak saya atau apa ketika dalam keadaan seperti itu pasti akan berbalik. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, nggak tahu saya sendiri atau suami atau anak-anak atau cucu, bahkan kita kan berpikir turunan kita sebelum Tuhan datang, ya semoga Putin nggak ngebom Depok gitu ya, nuklir Depok, innalillahi gitu ya. Jadi ya kita masih ada keturunan di situ. Jadi ya saya melihat juga bahwa kami pun dapat berkat ini kan doa-doa daripada ya keluarga besar dari istri saya, sejak kakek atau nenek yang mendoakan cucu-cucunya sampai bapak atau orang tua mertua, dan saya pun juga seperti itu didoakan sejak waktu itu, sehingga membuat orang-orang yang mendoakan mungkin nggak ada sekarang, sudah nggak ada, tetapi berkat doa itu masih ada pada kita. Jadi berpikirnya ya kalau saya dilayani begitu rupa, berarti nggak tahu yang menabur ini siapa dari keturunan atas saya. Mungkin dia adalah orang-orang yang baik, yang memang memperhatikan orang lain, sehingga ketika saya ada di generasi ini saya begitu diperhatikan orang, dan saya melihat juga kita pun merasa nggak layak dapat itu. Kenapa dapat berkat ini? Oh berarti berkat anak cucu tadi yang memperhatikan kita. Dan kebanyakan tipikal keluarga besar itu nyambung sinambung itu mirip. Ya, mirip, saya lihat begitu. Jadi kalau kalau kita bicara orang-orang yang sudah berbahagia, kita nggak berbicara dengan orang-orang yang lama yang dulunya seperti apa, tetapi berbicara keturunan anak-anak Tuhan yang betul-betul waktu itu tipikalnya keluarga besar ini adalah pemberi atau pemurahan. Tipikalnya orang ini memang perhatian, atau tipikalnya sebaliknya itu kayaknya dari pohon kepada anak cucu itu mirip. Kecuali saya bilang sudah diperbarui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu mirip semuanya. Karena apa? Karena ada karakter yang menyalur, kemudian berkat itu mengikuti. Jadi prinsip kita bukan mengejar berkat, tetapi prinsip kita adalah berkat itu mengiringi kita. Nah begitu. Jadi nggak usah kita berkata saya harus menang, saya harus dapat ini, enggak. Tetapi lakukan saja yang terbaik, pasti itu akan mengiringi. Katanya namanya rezeki dan kemudian upah dan kebaikan itu tidak bohong terhadap apa yang pernah kita lakukan. Selalu begitu.
Nah, makanya dulu sekalian, bahwa kita mungkin diizinkan Tuhan sudah mengukur bahwa orang memiliki kekuatan khusus, tetapi yang lebih menguatkan adalah ketika kita saling. Suatu saat kita akan mendengar orang itu banyaklah yang harus diatasi. Jadi ternyata dalam keluarga itu settingannya tidak cuma kita sendiri, tetapi pasangan juga mesti sehati. Itu kan membutuhkan pertumbuhan yang sama. Makanya dimanapun saya berbicara tentang keluarga itu, saya berharap dalam persekutuan itu memang suami istri itu ya sama-sama aktif dalam gereja. Nah, yang paling bagus memang dalam satu gereja. Nah, di situ menu materinya itu sama. Jadi kalau dikasih tahu di gereja itu cuma satu, kadang-kadang lu sok pendeta saja nasihatin saya begitu ya. Nah, kalau semuanya datang kan cuma singgol-singgolan aja, itu mah ya itu sekarang Bapak kan bisa begitu gitu ya. Nah, jadi waktu mengambil keputusan itu Bapak Ibu udah sepakat, kadang-kadang anak juga belum. Nah, rata-rata beberapa itu nggak fair. Kalau dalam keluarga itu yang sakit satu, kadang-kadang 5 orang dalam keluarga nggak datang semua, betul nggak? Nah, itu yang terjadi karena apa? Ya, nggak mau saya nungguin anak ini sendirian. Si bapak bilang begitu. Si ibu, enggak lah, saya pengen ibadah. Yaudah, supaya adil, semuanya nggak ibadah. Bahkan begitu dari keputusan rapat itu ya jadinya. Nah, itu juga nggak gampang. Nah, makanya sebagai gembala, dalam gembala itu untuk masuk ini agak sulit. Nah, tetapi kalau para pemimpin dan penolong, bapak sama ibu ini kuat di dalam secara rohani, itu bisa menggerakkan semuanya. Ya udahlah, paling ke gereja berapa sih? 3, 4, 5 jam nggak sampai lah, ya udah ya. Udah disiapin semuanya, nanti Dede ini nanti makan obatnya ini ya, jangan salah ya, udah dikasih tempat yang khusus, dan kemudian ya udah kita pergi ya, sambil telepon kan, gimana Kak, udah dikasih, oh, udah gimana, anget berapa sekarang derajat. Nah, itu kan bisa. Tetapi nyatanya nggak cuma di beberapa tempat, tetapi banyak kan begitu. Jadi salah satu yang sakit itu sekeluarga nggak datang semuanya. Nah, padahal itu nggak beralasan begitu ya. Nah, itu yang membuat pemahaman kami adalah bahwa keluarga itu nggak mudah untuk bisa mengatasi semuanya. Tetapi saya pastikan dalam setiap kegiatan selalu ada halangan. Udah gitu aja. Pokoknya siap aja mental, mau WB ini pasti ada halangan. Bukan beriman, bukan. Tetapi kita harus siap mental untuk memenangkan, bukan untuk menggagalkan. Biasanya hujan. Oh, nggak hujan. Ada yang lain mungkin. Oh iya, motornya kempes misalnya. Nah, kita kalau motor di standar 2, saya juga pernah ibu-ibu waktu saya ngajar kan mesti pagi-pagi itu jam 4 tuh. Pokoknya percayanya ya karena standar 2 yaitu ban nggak masalah kan. Nah, waktu cus loh kok kempes. Jadinya kita yakinnya ya nggak hadir begitu. Nah, makanya tips dari orang-orang tua zaman dulu, termasuk anak-anak sekolah, kita kan lahir dari anak-anak sekolah yang diajar, dididik gitu ya. Nah, apa yang kamu pakai besok, apa yang kamu harus lakukan besok di sekolah, sekarang siapin di hari ini. Makanya saya diajarin di awal, meskipun laki, saya mesti setrika baju sendiri. Sehingga model lipat apapun, dalaman sampai luar itu saya tahu cara lipatnya begitu ya. Cuma ada lipatan yang modern kan beda ya. Yang pakai kardus itu kan plek, nah itu beda lagi tuh. Tetapi menurut saya diajarin memang kalau yang daleman itu yang disetrika dalamnya, nah begitu. Atau kaos itu gini, dikolong gitu ya. Kalau kaos misalnya gitu kan nggak bisa dibuka kan, jadi kolong yang jadi muter gitu ya. Nah, saya diajarin seperti itu. Jadi ini baru dikasih ini biru putih waktu SMP ya, udah di sini. Kemudian ini celana dalamnya, kemudian ini kaos kakinya, itu udah semua. Jadi besok nggak berubah-berubah begitu. Nah, kemudian bukunya apa? Ini. Nah, itu sudah zaman dulu kayak gitu. Itu sudah terbiasa dilakukan supaya meminimalisir kegagalan. Terus kemudian saya sudah terbiasa kalau mau jalan jauh misalnya ke Bandung kan nggak boleh ada yang lupa atau apa-apa di hotel begitu ya. Nah, selalu saya bilang gini, dalam hati saya ini tas yang nggak boleh ketinggalan biasanya apa? Kunci mobil. Udah itu pasti. Kalau nggak ada kunci pasti nggak jalan. Berarti di bawah kunci mobil itu harus barang-barang tas-tas yang akan dibawa.
Kalau misalnya mau seminar itu adalah buku-buku mesti di bawahnya kunci, pasti nggak kelupa. Kalau kuncinya ada di nyantel di sono, kemudian bukunya di sana, pasti akan. Yang kedua, ketinggalan. Tetapi yang kedua, coba tipnya gini, sebelum kita pergi itu duduk bentar 5-10 menit, pikirkan sesuatu. Nanti ke gereja apa ya? Ini udah. Ini mau ke Bandung apa ya? Oh ini udah. Oh iya, jaket, sweater belum. Nah, kan begitu ya. Jadi dalam 5-10 menit itu kita diem dulu. Nah kalau udah ini, ya kadang-kadang kan, ayo Pak, cepet. Nah begitu kan udah, kalau kita di atas bawah kan begitu. Ayo dong di WA tuh, ayo cepetan dong. Loh, udah nggak sempet bikin 5-10 menit. Nyampe di sono, loh kok kempes? Dompetnya ketinggalan. Nah begitu kan, bisa begitu. Jadi itu adalah sebuah upaya ibu-ibu sekalian. Makanya, nah puji Tuhannya bahwa kita itu dikasih waktu 7 hari. Dan kemudian 7 hari itu akan terus berputar sampai 4 kali dalam 1 bulan. Bulan berputar sampai 12 kali dalam setahun. Artinya kita bisa gagal yang kemarin, tetapi itu menjadi pelajaran untuk kita nanti lakukan apalagi. Dan kayaknya kita sudah bisa menghitung gangguan di saat kita beribadah itu sudah tahu ya. Cuaca, kemudian ongkos, kemudian tentang persiapan dapur, sekitaran itu, atau masalah tamu datang mendadak, yang gitu-gitu. Atau memang kita sudah ikut agenda orang lainnya, itu berubah, terpaksa kita harus mengikuti agenda itu. Sekitar itu saja. Jadi membuat kita semakin bisa memanage itu dengan baik, sehingga membuat kita semakin banyak ketemu dengan teman-teman, mewujudkan saling memperhatikan bisa. Karena yang saya perhatikan pun kalau di sini kan baik-baik semua ya ibu ya. Di sini tuh baik-baik semuanya. Coba kalau kita ada di base camp kita di rumah itu, waduh, ada yang mendekati perang dunia kedua, ada yang mendekati, wah itu macam-macam itu terjadi. Nah makanya disinilah kita bisa melihat bahwa oh iya, saya bisa membantu kamu kalau benar-benar saya bisa menjadi friend, menjadi sahabat. Itu baru bisa benar. Karena seorang sahabat itu akan mengerti kita dalam segala waktu. Kalau belum ke situ berarti kita belum sahabatan. Kita cuma kenal doang. Oh ada Pak Sigit, oh ada Ibu Tineke, ada Bu Cindy dan sebagainya. Cuma sebatas itu. Makanya ya saya mencoba memaksimalkan apa-apa waktu itu dalam gereja ini. Saya pernah berpikir di ruang remaja itu sama adik juga waktu itu, atau kita buka aja ya ruang itu. Habis itu dikasih, waktu itu belum ada ruang remaja, dikasih semacam kulkas minuman yang peruntukannya juga anak-anak kosan bisa kongkong-kongkong di situ. Nah kalau pas ibadah kita bisa di situ gitu. Supaya apa? Karena kalau orang datang ibadah pulang, datang ibadah pulang, udah. Nah habis itu Senin sampai Sabtu kan nggak ketemu. Baru kita lu mau mati ya kemarin? Baru ngomong begitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah ketemu gitu. Nah ya kita bapak-bapak juga mencoba ya dalam segala upaya ini. Minggu kan cita-citanya mau ke Sentul, cita-citanya gitu ya. Mulai dari naik motor lah, saya sama Pak Sabtu tukeran, Bapak bawa mobil saya atau bagaimana, atau Bapak naik motor sama saya, nanti Dede yang bawa mobilnya. Wah udah begitu, akhirnya kesimpulan terakhir di WhatsApp, ya udah kita mobilan semua. Melihat kondisi dan sebagainya udah aduh, dan juga licin itu yang kita pikirkan. Nah itu sebenarnya upaya untuk, kalau Bapak dengan bapak-bapak itu kalau ngumpul itu sebenarnya ya mereka juga bisa nangis juga gitu loh. Kalau di depan ibu-ibu kan mereka kayak Gajah Mada yang perkasa itu. Kalau sudah sama-sama bapak itu letoy semua, aduh kita juga sama Pak, aduh gimana terus gitu ya. Nah kita pengen yang seperti itu supaya terbuka dalam artian ya saya juga teringat kepada Pak Beni ya, itu sangat senang dengan kegiatan seperti itu. Bahkan waktu terakhir kita besok pun beliau juga ikut gitu.
yang dia nanti itu bakar-bakaran tuh kalau Pak Ferry itu. Makan juga enggak sih, tetapi seneng aja kalau nimbrung itu Pak Ferry juga ya. Kalau Pak Ferry kok ngipasin ya oke, berapapun saya makan ya enggak gitu. Nah, itu yang dibutuhkan tuh kayak gitu. Dengan begitu, oh iya ya, oh ternyata iya, kita mau bantunya sebelah mana? Karena ini kita kan nggak bisa bantu full ya, nggak bisa. Karena kita terlalu bantu full kepada orang pun, kalau kita nggak rapat keluarga, kita bisa diomelin sama suami. Kenapa untuk alokasi ini menjadi alokasi sana? Nah begitu ya. Jadi kita melihat yang penting bapak-bapak itu punya sakti, memang ada bapak-bapak yang memang nurut saja sama istri, atau ada juga bapak-bapak yang memang jadi leader betul di situ ya. Jadi ini kan kita juga menghargai ya, setiap tatanan keluarga itu mesti kita pun harus mengerti di sini. Jadi inilah bagaimana kita bisa membantu orang itu ketika betul. Jadi memang ketika jadi sahabat itu betul-betul bisa bantu. Kalau kita nggak kenal ya sekedarnya, atau malah kita agak ragu nih, orangnya gimana nih kalau dibantu kira-kira. Ya, dia lebih ke pancingnya atau lebih ke ikannya. Kadang-kadang kita mikir begitu. Nah kalau sama sahabat tuh, mah mintain udah ke tante kamu aja di sana. Tante apaan itu kan satu marga juga enggak udah anggap aja tante kamu udah sana aja. Tante, iya nak di meja mamamu udah bilang tadi udah digoreng ikan misalnya gitu. Nah itu kalau sudah sahabatan kan begitu. Dan itu indah banget. Jadi saya lihat ada beberapa teman-teman ini sudah memang dalam bahasa istilahnya itu seraung dengan tetangga sebelah menyebelah itu, dan kadang-kadang sudah tidak terdapat bahwa orang itu jangan ini masakan orang mereka itu kadang goreng apa. Jadi yang kita kasih itu kadang-kadang nggak mau. Bahkan tukang-tukang yang kerja pun kadang-kadang ogah untuk itu karena yang penting bawa sendiri gitu. Tetapi saya lihat ada keluarga-keluarga yang non kita itu mereka udah nggak peduli karena udah sahabat gitu loh. Jangan kita kasih tahu tadi habis goreng itu loh. Jangan yang begitu ya, nggak boleh. Tetapi mereka percaya saja. Yang penting saya nggak tahu persis itu nggak haram buat saya begitu ya. Nah saya lihatnya di situ. Bahkan kalau dulu di masa kecil itu enggak lah. Kalau lagi lari itu memang nggak boleh. Itu najis. Tapi kalau sudah di wajan beda lagi. Nah itu kalau orang-orang kita. Kenapa ngomong demikian? Karena mereka sudah sahabat dengan gereja. Dan bahkan dulu juga dalam acara kegiatan gereja pun mereka sudah sangat akrab dengan kita. Jadi ibu sekalian, bagaimana kita bisa saling memperhatikan, kemudian kita bisa mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik itu kalau kita memang jadi sahabat dulu. Dalam bahasa lain itu adalah keluar. Ya, jadi anggap saja bahwa kita ini keluarga itu udah enak. Kalau masih menganggap Pak Sigit mah gembala orang lain lah, si Ibu Soleha itu ya kenal saja lah. Nah kalau masih berbatasan, terbatas dalam artian kita akan dibatasi dengan sebuah ruang nggak bisa segenap hati. Padahal Tuhan perintahkan kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah begitu. Jadi itu yang kita harus persiapkan di masa tahun depan. Ya, tahun depan kita doakan betul-betul, karena kalau tensi daripada perang Ukraina sama Rusia ini terus-terusan akan melibatkan banyak orang. Gitu ya, itu saja kita akan persiapkan sehingga membuat dampaknya seperti apapun juga. Belum ke situ saja kita melihat bahwa memang ada orang-orang yang mesti harus dibantu dan sebagainya. Oleh sebab itu saya pesankan ibu sekalian, nanti setelah ibadah ini Ibu Gembala dengan Bu Marta, Bu Sinta atau siapapun coba merundingkan bagaimana cara kita bisa membantu jemaat. Ya ada beberapa yang berduka ya hari-hari ini, bagaimana support kita kepada mereka itu, karena itu nah suatu kali mungkin kita akan mendapatkan situasi yang sama kan. Jadi apa yang harus kita lakukan perlu kita rembukan dengan cara arif dan bijaksana. Nah karena kita itu tidak ada ukuran
dalam artian ada sebuah sumbangan yang memang sudah ngumpul, dan itu ada hukumnya bahwa semua orang yang ikut di situ pasti mendapat. Yang pertama itu kita nggak ada. Yang kedua, kita juga tidak membuat semacam kekuatan untuk mengumpulkan itu yang membuat yang itu bisa diambil siapapun yang sedang bertugas. Dua-dua ini nggak ada. Jadi selama ini yang berjalan adalah spontanitas. Nah, spontanitas itu waktu aku ada aku nyumbang, waktu nggak ada ya habis bagaimana, gitu ya. Nah, kemudian situasi tertentu di saat dia berduka itu pas kita lagi seneng, lagi happy semuanya. Yuk, berapa sih patungan? Wah, bisa begini ya. Tetapi di satu saat tertentu, patungan ya. Gimana ya? Lagi kakak adik, nah gitu ya, bisa begitu ya. Jadi itulah yang mungkin kita sharing sama-sama. Saya minta dari ibu-ibu yang lebih heart to heart kepada. Nah, hari ini pun si kasih kabar Bu Gina keluarga kan sama bibi-bibi, mungkin besok pulang. Ya itu juga. Nah, Bu Gina memang langsung keluarga ini langsung dua. Kakeknya habis itu beda sama langsung bapaknya. Nah begitu ya. Jadi, nah ini contoh-contohnya lah yang harus kita perhatikan sampai sejauh mana kita bisa lakukan itu. Karena yang kita jaga juga ya dalam persekutuan itu pasti sama-sama anak-anak semuanya. Jadi semua anak itu memiliki hak untuk persamaan. Itu yang kita pikirkan ibu-ibu ya. Jadi ke depanlah 2023 bagaimana kita menggalang ini ya Bu ya. Menggalang ini semuanya supaya mulai dari Januari itu sudah ada seperti kaidah tertentu yang memang kita bisa bagi sama-sama. Kalau selama ini memang betul-betul, makanya saya mengutus Mami Cindy sama Bu Marta itu siapa yang bisa dikorek gitu kan, mereka yang tahu, saya nggak tahu gitu. Lihat mukanya, oh ini jangan dulu kan begitu ya. Jadi barometernya muka kadang-kadang. Ya, selain itu juga ada perkembangan terakhir dari keluarga itu, ini kayaknya anaknya udah kerja ini, alhamdulillah. Nah begitu ya, ini lagi mau bayar sekolah, jangan dulu, jangan disentuh ini, harimau sedang tidur, begitu ya. Nah itu yang sedang kita olah selama ini. Jadi makanya nanti renungkan saja apa yang bisa dilakukan. Karena buat saya agak sungkan untuk mengumumkan secara terbuka karena nggak ada dua tadi karena semuanya spontan gitu ya. Itu adalah wujud daripada perhatian kita, dan juga ternyata ditulis dalam yang ulang tahun itu kadang-kadang juga itu udah di ujung sana Bu, udah nggak kebaca lagi iya. Ternyata ada ulang tahun yang hari ini kita nggak tahu karena bacaannya udah di sono tuh, udah di atas karena di scroll itu udah panjang. Oh ya, Wika pernah nuliskan ini, udah kapan itu? Nah gitu, jadi mungkin update Wika kalau tentu selain seluruh itu mungkin menjelang besok itu bisa diunggah lagi yang terupdate gitu. Jadi ya maaf, saya sebagai juga kadang lupaan. Jadi kadang lupaan gitu ya. Saya anniversary juga udah lupa kok. Kapan kita anniversary? Gak pernah ya? Agustus. Malah rumah yang bagus. Dengan siapa yang memang? Ya karena ada momen itu jadi ingat gitu. Jadi itu pun kadang lupa. Nah jadi dengan begitu mungkin Bu Ika bisa, oh iya besok itu yang mau ulang tahun siapa paling enggak kan diucapin begitu ya. Nah kadang-kadang kalau kelupaan itu yang satu diucapin, yang satu enggak juga dongkol kadang-kadang ya, meskipun nggak ngomong gitu loh. Ini dia aja ulang tahun itu, saya kemarin didiemin aja. Nah karena faktor itulah ya. Nah ini kan persekutuan yang artinya bagaimana memecahkan ini semuanya. Nah kalau semua hati itu hati emas semuanya enak, nggak apa-apa nggak diucapin juga, doa juga udah seneng. Ada yang begitu, gimana sih lu ulang tahun nggak ada kado sama saya, ngucapin juga kagak, lu prank bukan sih? Bisa begitu juga gitu ya. Nah gitu ya. Nah makanya inilah kalau kita sahabatan sih istilah kata kita dipukul di sini tadinya mau marah, setelah kita tengok belakang ternyata sahabat ya akhirnya jadi rangkulan.
Tetapi kalau belum sahabat, wah langsung kita tonjok bener gitu. Nah itu kalau ala lapangan kan kayak gitu. Nah ternyata inilah yang menjadi hukum di dalam persekutuan ini. Dan saya percaya ibu sekalian, kalau kita memang sudah tahu kebenaran ini, firman Tuhan katakan kalau kita tahu yang baik, kalau kita nggak lakukan itu jadi salah, jadi jahat, bahkan berdosa. Nah begitu ya. Jadi semakin kita banyak diajar, kita dituntut melakukan. Makanya orang bilang bagi yang tidak tahu itu ada pengampunan, tetapi bagi yang disengaja itu nggak ada ampun kayak gitu. Makanya tadi saya bilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Ya kalau makanya tergantung apakah saya mengajarkan banyak hal terus kemudian kita banyak utang tindakan yang baik, atau saya agak diem-diem nyicil-nyicil begitu jadi nggak banyak tahu, akhirnya kita nggak banyak dituntut. Tapi saya sebagai seorang pengajar tentunya mengajarkan itu ya sesuai dengan Roh Kudus yang hilang gitu ya. Artinya bagi ibu-ibu yang setia lebih banyak ngerti, jangan sok lupa. Ada ayatnya ya Pak Tum, saya pikir nggak ada loh. Selama ini udah diberitakan seperti itu gitu. Nah, semoga kalau kita lupa-lupa ya benar, tapi enggak sok lupa gitu ya. Nah ibu-ibu itu saja sih saya sampaikan, kiranya silakan berlatih untuk mempersiapkan Natal. Nah adapun Natal yang disonding oleh Pak Putih ya salah satunya 70-80% ada kebenarannya, karena memang kita sharing kemarin itu dalam opsi kalau betul-betul ini cuaca memang selalu di sore seperti itu, kita bisa yang Pak Manalo itu punya satu waktu yang memang bisa. Nah, saya pikir kalau kita sudah tandes di jam 5 itu, kita nggak ada opsi ke malam. Habis itu deh. 5 hujan deras, cuman nggak bisa datang, kita nggak bisa mulai, jam 10 malam kita Natal kan. Nah, kalau sekitaran jam 1, kita bisa mulai jam 2 bisa. Kita mulai jam 3 bisa. Gitu loh maksudnya. Jadi kita sambil pantau. Karena sih tidak mau persiapan udah latihan, udah konsumsi yang paling besar itu sudah kita persiapkan, akhirnya nggak maksimal di hari itu. Makanya bijakan adalah ambil posisi seperti inilah ya. Kalau jam 1 kita bisa mengarah ke 2, 3 atau bahkan kurang lebih 2 hari itu kan kita akan melihat gitu. Nah, tetapi kalau sudah jam 5 kita nggak bisa menaikkan gitu ya. Jadi kalau orang konsumsi persiapan untuk jam 1, dia dipakai jam 2, jam 3 itu lebih mudah dibandingkan dia persiapan untuk jam 5, kita paksa dia untuk jam 1. Nah gitu kira-kira ya. Nah itu jadi memang ya siapapun mungkin susah untuk memprediksi ini karena cuaca seperti itu. Yang penting hatinya enak sih. Ya kita benar dulu jam 1 panas waktu. Ya kalau panas, kalau hujan, nah begitu lagi. Nah itu ya kira-kira opsinya seperti itu. Jadi yang diumumkan itu ya 70-80% betul. Nanti saya sebagai gembala untuk hari mendekat itu kita akan rapatkan jamnya gitu ya. Yang penting dari pihak tempat sudah ada waktu seperti itu. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa waktu adalah kesempatan. Kesempatan itu tak ternilai karena bisa jadi tidak berulang. Tetapi kami bersyukur Tuhan, pada saat sore hari ini, betapapun perjuangan daripada setiap ibu-ibu yang sudah sampai ke tempat ini adalah satu kemenangan, ini adalah satu perayaan yang luar biasa. Dan kami percaya dengan upaya maksimal kami bisa ke tempat ini adalah anugerah Tuhan. Dan kami tetap mendoakan buat teman-teman kami Tuhan yang begitu bergumul untuk sampai ke tempat ini. Tadinya mereka tidak bisa karena hujan, toh hari ini tidak hujan pun. Ada juga yang mengalami keterbatasan dalam upaya dan apapun juga. Inilah yang menjadi perhatian kami sebagai gembala dan istri, dan juga beberapa teman yang care terhadap ini Tuhan. Bagaimana kami bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Salah satu kuncinya pada sore hari ini adalah ketika kami sudah mendudukkan teman-teman kami sebagai sahabat, sebagai keluarga, sebagai kakak adik rohani, dan itu kami bisa curhat satu dengan yang lain.
dan kami bisa menolong dengan cara yang tepat, tidak asal memikirkan sesuatu dan memutuskan hal yang salah, tetapi lebih tepat, lebih menjawab segala kebutuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat buat orang lain, dan biarlah kehadiran gereja juga bisa mengupayakan yang lebih optimal lagi Tuhan. Memang kami serba berkekurangan dalam berbagai hal yang berbeda, tetapi kenapa Tuhan satukan kami, supaya dari 5 jari itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ada yang paling kuat, ada yang dianggap yang terkecil, tetapi Tuhan bilang bahwa yang paling kecil, yang dianggap tidak penting, kadang-kadang malah lebih penting daripada yang lainnya, karena sebagai kunci dan lain sebagainya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk cuaca hari ini, Ibu sudah hadir. Kiranya Tuhan memberkati luar biasa, jerih payah tidak akan sia-sia demi cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tetap mendoakan untuk Bu Gina juga dan 2 bibi yang berencana akan balik lagi ke Depok. Tuhan tetap memberikan penghiburan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan mengalir atas mereka sampai dengan selamat. Dan keluarga yang ditinggalkannya, baik itu di Medan maupun di Depok ini, tetap mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Dan juga yang lain-lain Tuhan, kami semuanya memiliki pergumulan masing-masing, tetapi dengan bergandengan tangan, melihat satu, memperhatikan, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasehati, disitulah terletak kekuatan kami. Secara sosial kami tidak bisa hidup secara sendirian. Kami selalu membutuhkan orang lain, dan Tuhan ciptakan sebuah kelompok di dalam sebuah gereja untuk saling mendoakan, saling membantu satu dan yang lainnya. Maka Tuhan melipat atas kita sekalian, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, firman Tuhan sampaikannya. Biarlah kita boleh menerimanya.